Kalau stand up comedy itu gampang, mungkin semua orang akan stand up. Cuman masalahnya stand up comedy itu susah. Makanya akun-akun re-uploader memutuskan untuk mencuri. Jadi ada sebuah keramaian terjadi, bukan di timeline gue, di wilayah lain sosial media. Gue juga baru ngeh bahwa rame ketika dikasih tahu, tolong dong ini lagi rame nih, mungkin lo butuh ngasih pendapat juga. Terus gue bilang, rame di mana sih? Terus gue baru sadar ternyata kebanyakan penikmat karya gue tuh emang udah pada dewasa, ataupun kalaupun masih muda, biasanya cara pikirnya dewasa. Makanya mereka tidak mempermasalahkan apa yang lagi terjadi di wilayah-wilayah lain di sosmed. Gue lagi ngomongin soal Stand Up Indo akhirnya dengan resmi menegur banyak akun-akun re-uploader di Instagram. Jadi ada banyak sekali akun yang kerjanya nguploadin materi-materi stand up komika-komika Indonesia, dan tentunya dengan itu dapat banyak engagement, dapat banyak views, followersnya nambah. Habis itu dia menawarkan paid promote, nyari duit dari situ. Nah, ditegur sama Stand Up Indo, diajak ngomong baik-baik, dan beberapa di antara mereka memutuskan untuk minta maaf karena mereka nggak tahu, tapi ada juga yang ngeyel. Nah, terus jadi katanya ya jadi masalah karena yang ngeyel ini terus udah gitu playing victim, terus udah gitu penontonnya atau followersnya si akun tersebut ikut marah-marah dan protes balik ke Stand Up Indo. Sesuatu yang nggak gue lihat di antara followers gue, karena followers gue pinter. Walaupun tidak saya sebut smart people, tapi subscriber gue, followers gue, pendengar gue di podcast tuh orang-orang yang ya mungkin lebih terdidik ya, lebih tercerahkan. Nah itu followers akun-akun itu nggak tahu, mungkin bocah sih kebanyakan. Makanya gue putuskan untuk ikut menjelaskan juga, karena penonton gue, jadi biasanya ketika gue bantu menjelaskan, penonton gue jadi ikut membantu ngebela atau ikut ngebantu menjelaskan, sering banget terjadi. Dan gue cuman ngasih cara untuk jelasin lebih sederhana tentang kenapa re-uploader itu salah. Sederhananya adalah yang tadi gue buka tuh, stand up comedy itu susah. Karena kalau gampang mungkin semua akan ngelakuin, tapi karena susah, akhirnya akun-akun tersebut nyomot. Karena gue akan selalu bilang, sebelum lu nyomot materi stand up gue untuk lu taruh di YouTube gue, coba lu nyoba bikin satu beat aja. Satu aja, coba bikin satu joke. Ya, kayak yang di Lila Show tuh tiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Instagram gue. Lo akan sadar betapa susah ternyata bikin orang ketawa. Susah sekali. Dan dalam hal ini, coba lu bikin satu beat. Ini bukan tebak-tebakan, satu beat. Bikin aja, coba. Sekali aja. Satu, dan coba bikin orang ketawa. Dan lo akan sadar, ternyata satu beat itu, satu joke doang, nggak nyampe 1 menit kadang-kadang satu beat itu. Susahnya bukan main. Nah terus bayangin, udah mah susah bikin satu joke, terus dicomot materi stand up berdurasi 5, 7 menit, 10 menit, dicomot. Udah tahu susah. Kan lu nggak bisa. Ya kan? Lu kan nyoba, terus lu nggak bisa kan? Udah tahu susah, kenapa terus lu ambil perjuangan orang yang udah susah-susah bikin, berhasil? Harusnya lu kagumi orang-orang yang berhasil ini. Ya nggak? Karena lu sendiri nggak bisa kan? Lu tahu susah kan? Ini orang bisa nih. Berhasil. Bukannya lu kagumi perjuangannya yang akhirnya berbuah hasilnya menyenangkan, lu ambil perjuangan itu untuk lu taruh buat keuntungan lu sendiri. Mending kalau lu bagi hasil deh dari keuntungan yang lu terima. Ini nggak sama sekali. Terus orang susah-susah bikin joke, ya nggak ada yang memang lebih susah dari bikin joke. Susah bikin joke, udah susah-susah bikin joke, lu ambil terus lu nyari duit untuk lu sendiri. Abis itu yang berjuang untuk bikin joke itu nggak dapat apa-apa sama sekali. Itu kan yang terjadi kan. Dan untuk yang nggak ngerti ya, analoginya gue ganti deh. Bayangin gini, gue mau cari analogi dengan pekerjaan yang juga sama susahnya, sama butuh waktu yang panjang. Misalnya lo adalah fotografer hewan satwa liar deh, fotografer satwa liar. Coba lu buka kayak akun-akun National Geographic, lu ngeliat foto-foto hewan yang ada di hutan itu fotografer tuh bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk dapat foto yang pas, ya kan? Nah, ini bayangin lu meninggalkan kehidupan lu di kota, lu masuk sebuah hutan, ke hutan tropis. Abis itu lu tinggal di hutan tropis itu sebulan.
Lu duduk, nungguin seharian nih. Dari jam 7 pagi lu bangun, sampai maghrib udah nggak kelihatan, terus lu tidur, bangun lagi, untuk dapetin foto yang tepat. Setelah 1 bulan, perjuangan lu digigitin nyamuk malaria, begadang, ngantuk, dikejar-kejar buaya, dan segala macam ya, akhirnya mendapatkan sebuah foto satwa liar yang begitu bagus. Bagus banget. Saking bagusnya, lu bangga banget dan lu pengen nunjukin di sosmed, posting di Instagram. Tapi lu nggak bego kan? Lu taruh watermark lu. Lu taruh watermark lu di pojok bawah tuh tulisannya. Japra gitu. Misalnya itu nama lu nih. Ini karya saya. Brr, ada watermark Japra gitu. Biar orang tahu ini buatan gua. Lalu untuk 1 minggu, 2 minggu pertama, orang-orang pada muji foto lu. Seneng dong. Wah gila, perjuangan lu luar biasa. Tiba-tiba, 1 bulan kemudian, lu ngeliat di sebuah majalah ada orang make foto lu, nggak bilang sama lu, dia pakai aja untuk ngiklanin barangnya dia. Dia dapat duit tuh dari foto lu. Terus lu kan, bentar-bentar, ini orang pakai foto gue. Dia main nyomot. Emang gue taruh di Instagram, tapi kan udah gue tandain itu punya gue. Pas lu perhatiin, watermarknya di crop, kagak ketahuan tuh foto gue. Wah, brengsek bener nih, gue udah sebulan hampir mati karena malaria, menggigil, pegel, ninggalin keluarga, kurus karena makanan gue kurang di hutan. Ketika gue akhirnya bikin foto, tiba-tiba diambil. Abis itu orang itu dapat duit dari situ, nggak ngabarin gue. Lu telepon kan tuh orang kan, lu cari tuh orang tuh, lu cari tuh brand itu. Abis itu lu telepon, lu bilang, sorry nih, saya mau ngomong, kayaknya Anda pakai foto saya tanpa izin ya. Oh iya, sorry, saya nggak tahu soalnya bagaimana cara menghubungi Anda. Itu kan sebenarnya ada watermarknya. Iya, saya tahu itu Japra, tapi saya nggak ngeliat nih akunnya yang mana. Jadi, sorry ya, ini saya izin dulu. Iya, tapi mohon maaf nih. Itu kan lu dapat duit dari foto gue dapat duit dari situ nggak? Alah elah, foto doang aja dimasalahin. Nah, pada detik itu, emosi nggak lu? Foto doang dimasalahin. Masih banyak foto-foto hewan satwa liar juga bisa gue pakai. Beruntung foto lu gue pakai jadi terkenal. Ini bukan masalah terkenal atau enggak. Gue hampir mati di hutan. Gila lu untuk dapetin foto itu. Habis itu gue nggak dapet apa-apa. Marah pasti lu. Nah itulah yang terjadi sama kebanyakan stand up comedian. Lu nggak tahu nih, untuk dapetin satu joke yang lucu, satu komedian tuh harus mati dan hidup kembali berkali-kali di panggung, nggak kehitung. Kalau lu tahu rasanya nulis joke, lu tahu rasanya mati di atas panggung ketika joke yang lu lempar nggak lucu. Nggak harus jadi level Aco atau Awe atau Bari atau David. Nggak perlu deh sampai level itu. Nggak perlu jadi level kayak Radit atau Radit Prakasa. Lu anak open mic aja. Anak komunitas stand up, terus lu open mic. Lu tahu kan rasanya ngelempar joke dan nggak lucu dan lu mati di panggung. Hidup lagi gitu. Lu tahu perasaan itu kan? Dan akhirnya ketika joke yang lu bikin dengan begitu teliti, dengan mati dan hidup berkali-kali, udah akhirnya jadi, terus diambil orang itu upload di akun Instagram dia, abis itu dia nggak ngomong sama lo, abis itu dia kumpulin begitu banyak followers, abis itu dia pakai untuk paid promote, abis itu dia dapat duitnya dan lo enggak. Kebayang kesalnya kan, dan itulah yang terjadi. Orang itu nggak ada usahanya. Komedian-komedian mati berkali-kali di atas panggung. Kasih respect kek atas perjuangan yang luar biasa itu. Mengingat joke itu susah. Kalau emang joke itu gampang, itu yang di-upload akan ngupload materi sendiri. Gue jamin. Kalau stand up itu gampang, semua orang-orang yang bikin akun re-uploader itu akan bikin materi stand up-nya sendiri, dan dia akan dengan bangga ngupload materi stand up-nya sendiri. Nggak perlu ngambil orang lain, tapi karena dia tahu dia nggak bisa, dia ambil orang lain. Jadi dia tahu dia nggak bisa, dia tahu itu susah, tapi dia nggak peduli kesusahan orang yang diambil. Dia ambil begitu aja untuk keuntungan dia. Karena kalau misalkan dia bisa bikin materi stand up, dia akan upload dengan bangga, dan kelak dia yang akan kesel ketika dia tahu perjuangannya dia diambil sama akun re-uploader. Dan mungkin akun re-uploadernya bilang gini, Bang, tapi kan gue juga nggak gampang nih Bang, gue konsisten nih, gue disiplin. Ya Allah. Oke. Kita masuk hitungan deh. Kita masuk hitungan betapa lu disiplin untuk nyari-nyari video stand up yang lucu-lucu di YouTube. Terus lu downloadin. Oke, kita ambillah lu mengeluarkan biaya untuk bayar internet. Duit itu lu ambil dari si paid promote kan. Oke.
Oke, ambil itu, lu teliti nyariin materi-materi stand up orang di YouTube, ya, kayak orang-orang nggak ada kerjaan pada umumnya, malam-malam nyari-nyari yang YouTube. Lucu nih, download itu, terus lu kasih grafis-grafis, ya kan, terus lu taruh di Instagram lu disiplin. Tapi sekarang gue tanya, dan jujur sama gue, susahan mana yang lu lakuin sama bikin materi stand up? Karena lu bohong kalau lu bilang yang lu lakuin itu lebih susah daripada bikin materi stand up. Nah, kalau lu tahu yang bikin materi stand up itu lebih susah perjuangannya daripada perjuangan orang-orang yang re-upload, maka apakah nggak sewajarnya yang punya materi juga dapat duit lu juga? Lu kan nyari duit dari situ. Ya kan? Lu nyari duit dari perjuangan orang kan? Oke, lu punya perjuangan sendiri. Tapi di antara 100% perjuangan itu, berapa persen sih? Lebih besar mana? Lebih berat mana? Paling 90% adalah hasil perjuangan komedianya kan, 10%-nya adalah perjuangan lu. Siapa yang mau bilang nulis materi stand up itu lebih gampang daripada ngumpul-ngumpulin video-video lucu di YouTube kemudian dia re-upload lagi? Lebih susah nulis materi stand up kan? Dari duit yang lu terima, berapa persen komedian itu dapat duit? Perjuangan dia. Lebih susah dia daripada lu. Wajarnya duit yang dia terima lebih gede daripada lu. Kasih nggak? Enggak kan? Semuanya dimakan sama lu kan? Disitulah kenapa lu jahat. Lu tahu komedian susah? Tahu lu. Karena lu nggak bisa. Karena lu nggak bisa, makanya lu nyomot. Jadi lu tahu susah. Udah tahu susah. Lalu lu lihat ada orang yang berhasil melewati kesusahan yang lu nggak berhasil lewatin. Habis itu lu ambil tanpa izin. Habis itu lu dapat duit dari perjuangan orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau gitu bang, berarti boleh dong gue kalau ngupload, tapi gue nggak nyari keuntungan dari situ. Boleh dong bang, kan gue nggak nyari duit dari situ. Tergantung. Tergantung apa? Lu mungkin nggak mendapatkan keuntungan, tapi dari yang lu ambil terjadi kerugian atau tidak. Bisa aja. Gue pernah bahas di video gue stand up video gue yang kemarin ngomongin soal bajakan, gue bilang bahwa 99% kasus yang terjadi gue adalah karena materi stand up gue dibajak. Ada yang ngupload video yang seharusnya nggak gue izinin untuk naik ke sosmed. Karena gue tahu bahaya. Nah, ini yang pembajak-pembajak ini ngupload video-video atau potongan-potongan yang bahaya itu diupload. Terjadi kerugian sama gue. Mungkin dia nggak nyari keuntungan dari situ. Walaupun sebenarnya kenyataannya emang nyari keuntungan juga, nyari keuntungan AdSense. Tapi anggaplah dia nggak nyari keuntungan dari situ, terjadi kerugian dari sisi gue. Gue nggak pengen materi ini ada di YouTube. Tiba-tiba naik di Instagram, naik di YouTube. Kena masalah gue, terjadi kerugian. Waktu, tenaga. Atau mungkin kerugian dari peluang yang harusnya gue dapatkan. Salah satu akun re-uploader itu nanya sama gue, boleh nggak ngupload? Saya ngeliat di YouTube ya Bang Manji. Nggak, jangan. Karena kalau lo upload ke sana, maka orang jadi nggak datang ke YouTube gue untuk nonton. Dan sehingga peluang gue untuk mungkin dapat pemasukan dari AdSense berkurang. Terjadi kerugian dong. Itu baru gue. Ini masih yang lain-lain. Kalau gue kan masih mending nih secara perekonomian. Bagaimana dengan yang lain yang benar-benar hidupnya dari AdSense? Ya, jadi bukan berarti kemudian lu nggak nyari keuntungan dari situ terus lu boleh melakukan re-upload. Kan lu menciptakan kerugian untuk yang lainnya. Menciptakan kerugian untuk komedian-komediannya. Intinya, kalau itu bukan barang lu, jangan lu pakai semau lu. Udah itu doang aja. Terus pasti ada bocah, ya ilah mau ketawa aja, mesti bayar. Gue akan kutip ucapan followers gue. Bang, kalau ada yang bilang, ya ketawa aja mesti bayar, bilang aja kayak gini bang. Suruh isi angin, motornya, untuk ban motornya, tiup sendiri. Ya, isi angin aja bayar. Ya udah kalau gitu lu tiup aja motor lu sendiri. Gitu sampai penuh. Semua yang ada nilainya harus dibayar sesuai dengan nilainya. Dan kalau gue mau gratisan banyak. Di YouTube gue banyak gratisan. Gue adalah stand up comedian yang ngupload klip stand up lebih banyak daripada semua stand up comedian lain di Indonesia. Cek aja dari sisi jumlah video. Cek aja, banyak gue. Terus gue taruh di podcast. Mesake Bangsaku 1 jam 45 menit. Juru bicara 1 jam 48 menit. Pragiwaksono 1 jam 38 menit. Gratis itu. Gratis gue banyak. Yang murah ada, yang mahal juga ada. Gue mah bisa. Cuman ya kalau misalkan lu ngeyel mau apa lagi. Ya, itu aja dari gue.
Makasih banyak, moga-moga lu jadi tercerahkan dan bisa ikut ngomel-ngomelin orang yang ngelakuin atau yang ngebela orang yang ngelakuin. Thank you, Gox.